Iya, Arum ya? Oke, silakan masuk Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan bisa mengunjungi. Aduh, kayaknya dendam banget. Aduh, santai nggak sih bapak kayak orang aja. Sehat, Aduh? Ya, Alhamdulillah. Aduh, sekarang pelajaran siapa? Lagi jamnya siapa? dengan guru. Baik, Arum, sebelum kita mulai kegiatan konseling hari ini, ada baiknya kita baca doa dulu ya, Arum ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Oke, terima kasih Arum karena telah datang ke ruang BK hari ini. Kita akan melakukan kegiatan konseling individu. Konseling individu ini bertujuan untuk apa ya? Untuk Ibu sebagai guru BK ini membantu Arum dalam memecahkan permasalahan yang sedang Arum hadapi. Jadi konseling individu yang Ibu lakukan sebagai upaya yang diberikan oleh guru BK untuk mengatasi permasalahan Arum, ya. Tapi bukan cuma guru BK yang menentukan solusinya, tapi Arum yang berperan untuk menyelesaikan permasalahan Arum secara mandiri. Paham Arum? Oke. Jadi Arum tenang aja. Apapun yang Arum ceritakan nanti di saat proses konseling ini, insya Allah aman. Gak akan ada teman-teman Arum yang di luar ruangan ini mengetahui permasalahan Arum. Jadi apapun itu ceritakan, jangan sampai ada yang Arum tutup-tutupi. Jadi Arum tidak perlu takut karena apapun akan aman, akan rahasianya akan terjaga saat ini. Ya Arum ya. Oke. Arum datang ke ruangan BK hari ini untuk melakukan konseling itu secara dituntut oleh guru lain atau secara sukarela Arum? Yang kuat Arum? Sukarela. Berarti atas kemauan Arum sendiri ya? Ya, Bu. Oke, tidak ada paksaan dari guru mata pelajaran lain dan guru-guru yang lain tidak ada ya? Oke, baik Arum. Nanti dalam proses konseling ini akan ada kesempatan untuk Arum menceritakan permasalahan yang Arum hadapi. Lalu nanti kita sama-sama mencari dan menentukan solusi apa sih yang sebaiknya Arum lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Arum hadapi ya. Oke. Pelaksanaan konseling individu kita hari ini waktunya kurang lebih 45 menit. Sepakat ya? Nanti kalau dalam 45 menit ini tiba-tiba saat Arum masih ingin bercerita tapi waktunya sudah habis, maka akan kita lanjutkan di sesi berikutnya ya Arum ya. Oke, sudah siap untuk mulai kegiatan hari ini? Siap. Sudah siap? Oke, baik Arum. Apa yang ingin Arum ceritakan? Boleh silakan Arum ceritakan. Jadi tahun itu di wilayah Bengkulu, makanya nilai Arum itu kurang. Ya, Lalu kita nggak pernah ngerjain, sering terlambat ngerjainnya. terus Guru-guru Arum suruh Arum datang ke ruang BK ini diuji dulu. terlambatnya kira-kira sekitar berapa menit? Ada 10 menit. Sesekali atau setiap hari Arum terlambat seperti itu? Setiap hari. Ya, kalau terlambat itu kenapa biasanya? Karena kalau habisnya nganggur, karena kan kecapean. Baik, Arum kecapean. Apakah ada aktivitas lain yang Arum kerjakan di luar sekolah? Ada Apa itu Arum? Kerja. Boleh diceritakan? kerja Bu, jualan. Jualannya seperti apa? Ya, jualan dari jam pulang sekolah sampai kan jam 10 malam, kan jam 9 malam. Arum dagang? Iya, Itu Arum yang dagang secara mandiri pribadi atau Arum ikut kerja sama orang lain? ini kerja sama orang lain. Itu Arum lakukan setiap hari, setiap minggu kerja? Iya, sih. Oke. Terus tadi kalau mungkin masalah tugas juga jadi jarang ngumpul atau telat ngumpul, alasannya kenapa Arum? Ya karena Arum lebih banyak waktu main HP sama jualan itu. Pulang malam jadi nggak bisa ngerjain tugas, kalau di sekolahan. Tapi waktunya kan nggak kekejar. Berarti itu mempengaruhi nilai Arum di sekolah ya? Iya, Bu. Oke, waktu nggak kerja. Kalau Ibu boleh tahu, lebih banyak Arum belajar atau Arum melakukan aktivitas lain? Melakukan aktivitas lain kayak main HP terus kerja, kadang main sama temen, pulang-pulang udah capek, udah nggak sempat belajar. Berarti Arum tidak menyempatkan waktu belajar di rumah ya? Hanya di sekolah saja Arum belajar. Arum ini mengalami
apa ya, penurunan dalam prestasi belajar ya Arum ya tadi ya. Jadi kegiatan di luar atau aktivitas di luar sekolah Arum ini ternyata mempengaruhi hasil belajar Arum di sekolah. Oke, nilai PPS Arum kemarin berapa Arum? Ketika sama Bu ikut dia juga hampir semua mata pelajaran ini. Hampir semua mata pelajaran. Berapa itu jumlahnya? 10 dari 12 mata pelajaran. Berarti Arum ke ruang BK hari ini karena ada instruksi juga ya dari guru mata pelajarannya. Iya. Oke, jadi Arum disuruh ke ruang BK untuk apa ya, untuk bercerita sama ibu agar kita sama-sama mencari solusinya seperti itu. Oke, baik. Berarti Arum ini mungkin kegiatan atau aktivitasnya kurang produktif ya. Jadi Arum kurang bisa manajemen waktu antara waktu sekolah, terus waktu main HP, serta waktu belajar, terus waktu dagang, ya waktu kerja. Arum kerja itu didasari apa? Apakah emang kebutuhan Arum atau ya hanya hobi Arum saja? Kebutuhan. Sekolah Arum sudah bayar? Ibu. Terus untuk kerja ini kebutuhan seperti apa yang harus Arum penuhi emang? Ya kebetulan kalau emang ibu yang nggak ada uang buat bayar sekolah ya nanti pakai uang Arum. Nah, sebelum ibu minta Arum untuk mengisi apa ya, daftar kegiatan Arum sehari-hari, apa sih yang Arum harapkan dari kegiatan hari ini? Bentuk atau perilaku perubahan apa yang Arum inginkan ke depannya? Kalau Arum pengen jadi produktif sehari-harinya, masih bisa dagang, tapi masih belajar juga. Jadi nilai dan keterampilan belajar Arum bertingkat, aktivitas dagang itu masih berjalan dulu. Nanti kita bersama-sama mencari solusinya. Tapi sebelum kita bersama-sama mencari solusi, ini ingin bertanya, apakah Arum mau melakukannya? Mau benar-benar mau mencari solusi ya? Benar mau ingin mencapai perubahannya Arumnya? Baik. Nah, ini ada lembar pemantauan diri. Dari yang sudah Arum ceritakan sama ibu, boleh tidak Arum tuliskan di sini? Misalnya, bangun tidur itu Arum jam berapa? Terus dari bangun tidur sampai berangkat sekolah ya mungkin ya Arum ya. Saya berangkat sekolah jam berapa, terus sampai jam berapa, terus setelah dari sekolah apa aktivitas yang Arum lakukan? Boleh Arum, ibu minta tolong tulis di sini. Oke, silakan Arum. Iya, dari waktunya juga ya. Apa yang sudah Arum ceritakan tadi. Sudah. Oke, ini namanya belum diisi. Nanti bisa Arum isi setelah di sini ya. Ini kegiatan Arum dalam seminggu. Untuk yang hari Senin, Arum bangun berangkat sekolah dari jam 5 sampai 15 atau baru bangun tidur jam 5.15 ya? Bangun tidur. Oke, Arum jam 5.15 bangun tidur, terus Arum ngapain? Main HP lagi. Main HP, terus langsung sholat. Terus berangkat ke sekolah jam berapa Arum biasanya? Jam paling kalau gurunya jam 7 kalau nggak sampai jam Oke, jadi Arum berangkat sekolahnya jam 7. Sampai sekolah sekitar jam setengah 8. Oke, setengah 8. Berarti dari setengah 8 ini sampai jam 12.30 Arum di sekolah ya? Arum belajar atau main HP juga di sekolah? Di kelas 2 kalau lagi ada waktu main HP ya. Terus dari jam 12.30 sampai jam 16.00 artinya sampai jam 4 sore di sini Arum main HP selama 3 jam. 3 jam Arum main HP? Oke. Terus dari jam 6.30 sampai jam 22, berarti itu 2 ini sampai jam 10 malam ya Arum ya? Ini juga aktivitas hari Senin. Ini Arum berangkat kerja. Arum pulang kerja jam 10. Terus dari jam 10 ini Arum lanjut main HP sampai larut malam. Dan ini keterangannya dari jam 12 sampai jam 12. Arum tidurnya jam 12 malam kan? Iya. Terus ini untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis kenapa tidak diisi? Karena sama. Aktivitasnya sama. Oke, berarti yang berbeda hanya di hari Jumat. Kenapa di hari Jumat ini dia beda aktivitasnya Arum? Karena ini kan waktu di sekolahnya lebih. Waktu belajar Arumnya tidak ada selain di sekolah ya Arumnya. Menurut Arum, dari aktivitas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ini ada aktivitas yang salah tidak? Mana nih aktivitas yang menurut Arum salah yang seharusnya tidak Arum lakukan
selain yang main HP selama 3 jam, Ini yang main HP selama 4 jam, terus mana lagi? Yang kira-kira tidur aktivitas terlalu tidurnya terlalu malam ya. ya. Oke, berarti Arum tahu ya aktivitas Arum apa sih yang mungkin kurang produktif ya, yang sebenarnya lebih apa ya, lebih mengganggu Arum dalam belajar ya Arum ya. Oke, jadi waktu istirahat Arumnya jadi berkurang. Oke, dari jadwal ini kira-kira kegiatan apa yang harus kita eliminasi? Oke, kegiatan apa yang harus kita eliminasi? Jadi di kotak 11 ini kan ada aktivitas yang perlu atau aktivitas yang tidak perlu kita lakukan. Kalau menurut Arum, sekolah ini perlu dilakukan apa? Pasti perlu ya. Nah di sini main HP selama 3 jam, kira-kira bermanfaat atau tidak? Coba Arum dari kegiatan-kegiatan Arum ini, coba Arum tulis mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Coba Arum eliminasi. Berarti ini tugas yang tidak bermanfaat. Iya, kita eliminasi atau kita buang kegiatan yang tidak bermanfaat. Di sini, menurut Arum, aktivitas yang tidak perlu dilakukan ini pada saat jam 12.30 sampai jam 4 sore ya, aktivitas yang tidak perlu adalah bermain HP dengan durasi yang selama itu ya. Oke, baik. Arum tahu nih, berarti kalau ini tidak bermanfaat, seharusnya tidak perlu dilakukan. Bisa dirubah menjadi apa ini kira-kira kalau dari jam 12.30 sampai jam 4 ini kan aslinya Arum bisa main HP. Iya. Tapi Arum sadar sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Jadi kira-kira aktivitas apa sih yang perlu Arum lakukan di jam-jam ini? Belajar. Kalau istirahat Arum perlu atau tidak? Perlu sih. Perlu ya Arum ya. Oke, terus apa lagi ini? Tidurnya terlalu malam. Ya, aktivitas tidur terlalu malam ini ya, karena tadi Arum tidurnya jam 12 malam. Terus yang di hari Jumat di sini berarti Selasa, Rabu, Kamis sama ya dengan hari Senin. Oke. Jadi berdasarkan pemantauan diri Arum atau aktivitas yang Arum lakukan, ada beberapa poin yang sebenarnya apa? Tidak perlu Arum lakukannya, dan sebenarnya Arum tahu Arum harus melakukan apa di kegiatan ini. Oke. Dari yang sudah Arum tulis, boleh silakan Arum tulis di sini. Oke. Coba Arum bikin jadwal baru. Arum bikin jadwal baru, kira-kira apa sih yang memang atau yang ingin Arum lakukan? Ditulis di sini. Ini daftar rencana kegiatan Arum yang ingin Arum lakukan ke depannya, ya. Aktivitas sehari-hari yang ingin Arum lakukan setelah dari konseling hari ini. Di sini ada untuk jadwal pagi berasa tidak berubah, masih sama ya. Berangkat sekolah, terus dari jam 7.30 sampai 12.30 Arum di sekolah. Terus di sekolah ini Arum masih sempat main HP. Masih. Tapi di sekolah ini Arum kalau belajar mau fokus, mau sungguh-sungguh, mau mengerjakan tugas, mau biar nilainya meningkat, belajar gitu. Terus ada jam 12.30 sampai jam setengah 2. Ini Arum tidur siang. Oke, berarti tadinya Arum main HP ya. Berarti ini Arum mau berubah menjadi tidur siangnya selama 1 jam. Terus 1 jamnya lagi Arum mau main HP. 1 jam lagi sebelum Arum berangkat kerja, di sini Arum mau belajar. Mau belajar dulu 1 jam. Terus Arum lanjut kerja. Oke. Terus pulang kerja. Nah ini berubah nih, ini menurut Ibu lebih baik, lebih bagus. Kalau sebelumnya Arum tidur jam 12 malam karena Arum full main HP, di sini Arum menyempatkan diri untuk main HP tapi hanya selama 30 menit ya. Berarti jam setengah 11 Arum istirahat, Arum tidur. Oke, aktivitas yang sudah Arum tulis di daftar rencana ini, apakah benar-benar ingin Arum lakukan? Iya. Sungguh-sungguh ingin Arum lakukan ya, karena Arum benar-benar ingin ada perubahan. Oke, baik. Aktivitas yang sudah Arum buat ini bisa Arum mulai dari setelah konseling hari ini. Arum nanti kerja. Oke, berarti nanti dari pulang sekolah Arum sudah mulai bisa menerapkan aktivitas yang Arum lakukan.
Nanti kita akan menindaklanjutinya di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih karena telah datang ke ruang BK hari ini. Ada baiknya kita mengucap syukur terlebih dahulu karena dalam proses konseling hari ini aku mendapatkan aktivitas yang baru, mendapatkan solusi untuk pemecahan permasalahan dari yang aku hadapi ya. Oke, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Oke, baik Arum. Sebelum Ibu tutup kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pertemuan konseling individu sesi 1 ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya ya Arum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.